Sudah, Kak. Oke, thank you, Asari. Nah, oke, jadi ininya nanti di OLS ada 10 asumsi. Totalnya itu 10. Gue nggak inget kemarin bapaknya jelasin berapa, tapi yang jelas totalnya itu 10. Tapi nanti biasanya yang eh, yang wajib itu biasanya cuma 7. Jadi batasnya itu cuma ini dong. Jadi batasnya 7. Terus yang dibuat biar jadi syarat yang blue itu biasanya cuma 5. Cuma ini doang, 1-5. Jadi ntar bakal bagi-bagi itu. Jadi 5 ini wajib buat blue. 2 sisanya itu ya semacam sunnah gitulah. Terus 8, 9, 10 itu agak jarang dibahas gitu. Nah, ini lanjut dulu ya. Jadi ini review dulu. Intinya yang derivasi OLS itu kan kita mau melihat kalau OLS itu tujuannya dia meminimumkan nilai errornya, nilai kuadrat dari error. Ini secara sistematisnya kemarin, dan ini rumus-rumusnya. Ini kita intinya mau lihat gimana sih nilai beta 0 cap dan beta 1 cap itu terhadap nilai parameter populasi. Ya seberapa dekat nilainya. Dan seberapa dekat juga nilai Y cap terhadap Y populasi. Intinya 2 ini. Nah, jadi kita bisa tahu nilai Y itu dipengaruhi oleh nilai XI dan UI kan dari model yang PRF ini. PRF itu Population Regression Function. Jadi di sini kita harus batasin secara spesifik di mana nilai X ini dan si UI ini dihasilkan. Jadi berapa sih nilai X yang harus dimasukkan, apa aja nilai X yang dimasukkan, berapa yang kayak apa aja yang berdampak terhadap Y. Jadi kayak nggak sembarangan bisa masukkan nilai X. Nah, jadi dibutuhkan beberapa asumsi yang tadi disebutin, ada 10 tadi, tentang nilai XI dan UI agar bisa nanti itu ujungnya menyimpulkan seberapa dekat sih nilai estimator regresi terhadap angka populasi. Estimator regresi itu berarti parameternya yang 0 dan beta 1 cap. Nah, ini mulai dari yang pertama dulu. Jadi ini yang paling gampang, yang linear regression model. Intinya di sini model EMET itu dikatakan linear apabila seluruh parameternya berada pada derajat yang sama. Jadi ya ini jadi contoh soal yang dari bapaknya pas itu, yang tugas awal banget. Ya, kalau nggak salah yang pertemuan pertama sih, ada tugasan disuruh nentuin linear sama non-linear. Nah ini semua 7 ini itu yang contoh linear. Intinya di sini kalau derajatnya sama, berarti ini kayak B1, ini B2, pangkatnya 1 juga, berarti dia linear. Ini nggak masalah kalau variabelnya itu derajatnya nggak sama, asalkan parameternya aja yang sama. Ini itu. Ya ini masih gampang. Dan biasanya di soal nanti di UTS itu kayak nggak disuruh nunjukin itu sih, mana model yang linear, mana yang enggak gitu. Agak. Bahkan kayaknya nggak pernah nemu deh. Ini kayak semacam lebih ke teori yang teori banget yang harus diingetin, tapi yang nggak terlalu penting karena masih banyak yang lebih penting gitu. Nah, ini agak sedikit panjang. Jadi intinya nilai XI atau nilai variabel yang independen itu harus independen. Harus independen ini tidak berhubungan dengan nilai error. Jadi nilai variabel bebas itu tidak berhubungan dengan nilai error. Nah, ini definisi yang aslinya. Tapi ada juga definisi lain. Ini yang variabel bebas atau XI di sini. Ini bebas dan independen itu sama ya. Variabel bebas dan variabel independen itu sama aja. Dia memiliki nilai yang tetap atau bersifat non-stokastik dalam repeated sampling. Jadi ini definisi lainnya. Jadi ada 2 definisi, ini yang 1, ini yang 2. Nah, repeated sampling itu apa? Intinya repeated sampling ini dalam setiap X yang sama, dia memiliki nilai Y yang berbeda. Jadi ini contoh repeated sampling. Ini X-nya kan sama kan? 10 semua.
di setiap X yang sama, di setiap X yang 10 ini, dia punya nilai Y yang beda-beda. 10 yang baris pertama ini nilainya beda dengan 10 garis kedua dan baris ketiga dan seterusnya. Itu repeated sampling. Tapi penjelasan lengkapnya nanti mungkin nanti gue jelasin lagi. Ini gue jelasin dulu yang pengertian aslinya dulu. Jadi di sini dia kan pengertian aslinya variabel bebas tidak berhubungan dengan error term. Nah itu dia interpretasi dari rumus ini. Cov itu covariance. Covariance dalam kurung SI, UI sama dengan 0. Yang berarti covariance itu bisa diartikan juga dia itu hubungan. Jadi kalau dibaca dengan sederhana ini hubungan dalam kurungnya itu sama dengan 0. Jadi hubungan antara XI dan nilai UI atau error itu ya sama dengan 0 atau nggak ada hubungannya. Dia bakal ada hubungan kalau misal di sini dia misalkan +1. Which is dia berarti berkorelasi positif. Atau -1. Yang berarti dia ntar hubungannya bakal negatif correlation gitu. Nah, kenapa harus kayak gini? Kenapa variabel bebas itu dia nggak boleh berhubungan dengan nilai error term? Contohnya nih, bentar ya, gue ambil pen dulu. Nah, jadi misalkan ada model ya. Di sini dia Y-nya itu pendapatan. Sumpah. Udah nggak pernah nulis. Tambah jelek. Pendapatan di sini B0 plus beta 1 pendidikan plus beta 2 umur plus UI. Ini ada model ya. Nah, di sini UI itu secara ya bisa dibilang secara harfiah lah bilang aja. Inti UI itu isinya variabel yang nggak dimasukkan ke dalam model. Jadi dia nggak ada banyak variabel yang dia itu nggak dimasukkan ke dalam model. Jadi misalkan di sini dia ada variabel pengeluaran, ada gender dan lain sebagainya. Nah, misal kita ambil variabel pendapatan ya. Pendapatan sebagai variabel independen kan, yang X-nya. Misal si pendidikan ya, sorry. Ini pendidikan. Pendidikan di sini dia itu merupakan fungsi dari pengeluaran dan gender. Nah, kalau misal ini variabel pengeluaran dan gender itu nggak dimasukkan ke dalam model, which is dia ntar masuk ke dalam UI ini. Yang berarti nanti, karena si pengeluaran dan gender ini berhubungan dengan si variabel pendidikan, maka nanti UI-nya itu bisa berhubungan dengan variabel pendidikan. Intinya kayak gitu. Nah, implikasinya apa? Kalau gitu, kalau dia ntar bakal tidak independen, ini berarti maksudnya dia berhubungan ya. Independen itu kan tidak berhubungan. Jadi tidak berhubungan itu berarti dia berhubungan. Ya, intinya kalau dia ada hubungannya, maka akibatnya kita nggak bisa melakukan analisis hubungan parsial antara nilai XI dan nilai YI. Karena nanti perubahan pada unsur yang error itu nanti bakal mengubah nilai yang X juga. Karena dua-duanya berhubungan.
Hubungan parsial ini apa? Hubungan yang murni. Jadi normalnya itu kalau dalam model Emmet itu kita cuma mau ngelihat hubungan yang antara X doang terhadap Y tanpa ada pengaruh dari variabel lain. Itu namanya hubungan parsial atau hubungan murni. Nah, jadi itu definisi yang secara interpretasi dari rumusnya. Nah, bentar balik lagi. Ini yang tentang definisi pertama tadi. Kenapa XI ini dia memiliki nilai yang bersifat non-stokastik atau dia nilai yang bersifat tetap. Tapi di sini sebenarnya definisi yang pertama ini dia semacam cancel out gitu. X di sini dia boleh aja stokastik atau bersifat random. Kan harusnya kan dia non-stokastik, tapi sebenarnya dia boleh aja stokastik. Kenapa gitu? Jadi proses stokastik ini bisa dibilang dia merupakan salah satu cara untuk semacam mengkuantifikasi hubungan antara sekumpulan peristiwa yang acak. Atau kalau dilihat di KBBI, stokastik ini definisinya itu peluang atau ya peluang. Ntar kalian bisa lihat sendiri. Stokastik itu peluang dan apa gitu, kehubungan atau apa, gue lupa satunya. Nah, jadi stokastik ini bisa dibilang suatu variabel yang bisa dipengaruhi oleh banyak variabel lainnya. Kenapa gitu? Jadi kalau mau ngebuat model, biasanya kita masukin variabel-variabel yang ekonomi. Ya, ini variabel ekonomi semuanya sih bisa dibilang. Pendapatan, pendidikan, umur, pengeluaran, dan lain sebagainya. Yang mana hampir nggak ada suatu variabel itu yang cuma dipengaruhi oleh satu variabel lainnya. Misalkan di sini pendidikan, itu nggak mungkin dia cuma dipengaruhi oleh pengeluaran doang, atau gender doang. Atau bahkan dalam semacam teori yang udah teori banget, kayak yang 2 minggu lalu udah gue jelasin apa yang Hardomar itu teori tentang pertumbuhan. Misalkan dia cuma disebut dipengaruhi oleh K doang. Itu nggak bisa, dia pasti ada pengaruh lainnya. Dan meskipun teorinya udah bilang gini, biasanya itu masih ada beberapa variabel lainnya yang dia itu bisa aja berpengaruh terhadap variabel Y-nya nanti. Jadi itu yang namanya dia itu modelnya itu acak. Jadi masih ada peluang buat dimasukin variabel-variabel lainnya. Nah, meskipun demikian, di sini biasanya model Emmet itu banyak dipertahankan bersifat non-stokastik. Kenapa harus bersifat non-stokastik? Karena balik lagi, ini kita mau melihat pengaruh parsial atau murni dari XI terhadap YI pada repeated sample. Tapi balik lagi, karena kebanyakan variabel ekonomi itu bersifatnya itu stokastik, atau dia itu random, atau bisa dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya, ya dia itu ya boleh aja dia stokastik, asalkan intinya dia dapat ditunjukkan bahwa X itu tidak ada hubungannya dengan error term. Jadi satu ini bisa dibilang definisi yang nggak wajib. Yang dua ini wajib, kan? Gitu. Ada yang bingung sampai sini? Ini emang agak panjang gitu yang dua. Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Yang ketiga itu zero mean value of error. Jadi intinya, untuk setiap nilai X untuk nilai setiap XI, nilai rata-rata atau expected value dari nilai error itu adalah 0. Jadi kalau dari rumusnya di sini, ini bacanya E itu expected value. Di expected value atau apa ya? Expected value itu nilai rata-rata. Jadi ini kalau dia rumusnya kayak gini, maka kita bacanya kebalikannya. Jadi XI-nya dulu, untuk setiap nilai XI, maka expected value dari UI itu sama dengan 0. Jadi ini kalian juga harus bisa baca rumusnya. Bentar. Karena nanti di soalnya itu biasanya soal-soal yang asumsi OLS itu soalnya agak menjebak gitu. Misalkan ada suatu model.
Y sama dengan beta 0 bla bla bla. Terus dia itu ada semacam fungsinya gitu. Ya fungsi itu dari rumus-rumus ini. Misalnya itu agak menjebak. Misalkan di situ tulisannya E di sini, dia sama dengan UI, XI, tapi dia nggak sama dengan 0. Ini kok ada sama dengan. Nah, terus kalian disuruh nyari apakah model tersebut itu memenuhi asumsi OLS. Nah, berarti kalian bisa jawab enggak. Karena di sini dia menyalahi asumsi ketiga, which is yang zero mean value of error ini. Gitu. Nah, ini apa definisinya? Jadi dari gambar yang kiri ini ada, jadi sumbu Y-nya itu sama sumbu X-nya, Y-nya itu dependennya, X-nya ini independennya. Jadi independen ada banyak, ada 4 gitu. Nah, setiap nilai independen itu punya nilai error. Jadi ini sampel, dan di setiap sampel itu dia punya variasi errornya masing-masing. Misalkan sampel 1, errornya itu +1. Sampel 2, errornya -1. Ini. Nah, intinya meskipun ada error yang berada di atas garis regresi, ini garis regresinya PRF, tapi apabila diratakan, nanti nilai rata-rata dari error itu berada tepat pada garis regresinya. Jadi ini nggak apa-apa aslinya. Dia ada plus UI dan min UI. Asalkan nanti nilai errornya kalau dirata-ratain itu pas di tengah-tengah ini. Pas di tengah-tengah yang sini. Jadi bisa dibilang error positif dan negatifnya itu nanti cancel out. Sehingga dia nggak memengaruhi si nilai independennya. Gitu. Kenapa kayak gitu? Karena nanti untuk setiap nilai XI, dia itu nilai rata-rata dari YI itu harus tepat pada garis regresinya. Itu implikasinya. Jadi ini definisinya ada 2 gitu. Ini kalau mau lihat turunannya gitu loh. Oke, nggak usah gue jelasin. Oke. Nah, yang keempat, ini constant variance of UI atau homoscedasticity. Ini intinya untuk setiap nilai XI tertentu, maka variasi atau persebaran dari nilai UI-nya itu bersifat konstan atau bernilai konstan. Jadi variasi di setiap titik XI-nya itu sama. Jadi ini kalau kalian lihat, ini gambar grafiknya mirip sama yang sebelumnya. Tapi bedanya ini dia 3 dimensi aja. Jadi yang tadi kan cuma Y sama X kan. Sekarang dia ada fungsi dari modelnya semuanya, probability density. Nah, intinya nanti kalau ditarik suatu kurva shape kurva ya shape kurvanya, maka dia itu setiap nilai X itu harus punya shape yang sama, bentuk yang sama. Ini namanya homoscedasticity. Kalau dia beda, maka dia bentuknya kayak gini. Misalkan X1 itu bentuknya terlalu ke atas ini. X2 dia lebih rendah. X3-nya itu dia terlalu landai. Nah, ini berarti setiap nilai X itu punya variasi nilai UI yang nggak konstan. Yang itu namanya hetero. Yang berarti ini nanti dia tuh melanggar. Ini nggak boleh terjadi karena nanti nilai errornya itu bakal jadi semacam nggak robust. Nggak robust itu berarti nanti dia nilai errornya nggak terbaik aja buat modelnya itu. Berarti kalau nilai errornya nggak terbaik, maka nilai T-nya, T statistik atau signifikansinya bakal berkurang. Bakal nggak jadi yang terbaik. Ini dari homoskedas. Nah, ini rumusnya. Jadi homoskedas itu kalau variance dari nilai error itu sama dengan standar deviasi. Jadi setiap nilai error itu punya standar deviasi yang sama. Jadi dia nggak ada apapun. Jadi ini UI kan. Jadi U1, U2, dan UI seterusnya itu punya standar deviasi yang sama. Dia bakal ngelanggar kalau dia di sini standar deviasinya ada I-nya. Berarti di sini variansi dari U1 itu sama dengan standar deviasi 1 kuadrat. U2 berarti punya standar deviasi yang beda. U2 kuadrat dan seterusnya. U3 juga beda. Jadi nanti bentuknya nanti yang
kayak gambar sebelumnya tuh, yang hetero tadi. Jadi bentuknya beda-beda. Setiap nilai error, dia punya standar deviasi yang beda-beda. Itu nggak boleh hetero. Nah, yang kelima, ini nggak boleh ada autocorrelation between error. Jadi no autocore. Ini definisinya untuk dua nilai, XI dan XJ, maka korelasi antara nilai errornya itu bernilai 0. Ini agak panjang gitu sih. Dan dia ada dua rumus. Bisa pakai covariance, rumusnya, bisa pakai expected value. Ini sama aja. Ini yang di sini error dari suatu observasi itu nggak mengaruhi error dari observasi lainnya. Ini biasanya terjadi di data yang time series. Jadi misalkan nih, di tahun 2020, kan ada pandemi. Ekonom di sini masih memperkirakan kalau tahun setelahnya itu masih ada pandemi. Dan tahun setelahnya juga itu masih ada pandemi. Yang nanti pandemi ini, growth GDP-nya itu bakal negatif. Anggap aja gitu asumsinya. Nah, jadi kalau 2020 kayak gitu, kalau mau ngambil data yang bersifat yang berkaitan erat dengan pandemi di sini, misalkan yang tadi growth GDP. Kalau tahun 2020 di sini dia itu growth-nya itu negatif, growth-nya negatif, maka karena prediksinya tahun 2021 masih ada pandemi, yang berarti growth yang tahun 2021 itu bakal otomatis auto negatif akibat adanya pandemi. Dan most likely tahun setelahnya karena masih ada pandemi, growth-nya masih negatif. Nah, itu yang namanya auto correlation. Nah, itu nggak boleh ada yang auto correlation tuh. Jadi antar data itu harus punya korelasi yang dia itu nggak bisa diprediksikan. Yang gitu. Nah, ini misalkan inilah errornya. Ini kalau ditarik garis di titik ini, maka bisa ditarik garis dia jadi positif kan. Berarti error antara UI dengan UJ itu dia hubungannya positif. Nah, ini contoh yang tadi kalau 2020 ke 2021 itu autocorrelation yang positif karena dia sama-sama negatif. Beda lagi kalau kita mau lihat error yang 2019 misalkan, kan masih nggak ada pandemi. Terus misalkan orang-orang udah tahu kalau tahun setelahnya itu bakal ada pandemi yang nanti growth-nya jadi negatif. Nah, berarti nanti 2019 ke 2020 growth-nya pasti beda. Yang satunya masih positif, yang satunya udah negatif. Itu namanya nanti dia itu auto negatif. Jadi auto correlation-nya bisa bentuk negatif kayak gini. Ini nggak boleh dua-duanya. Yang boleh itu kalau dia itu nggak ada hubungannya. Jadi antar tahun tuh nggak bisa diprediksi. Apakah dia negatif atau positif. Jadi 2020 bisa di sini, 2021 bisa aja di sini, 2022 di sini. Jadi ini kan nggak bisa ditarik kan, apakah ini negatif atau positif gitu. Nggak ada gitu. Ini autocore. Biasanya di data time series doang. Kalau di data yang cross section itu agak jarang terjadi. Karena di sini autocore ini biasanya ngukur hubungan antara nilai variabel yang saat ini dengan yang nilai masa lalunya. Kan 2020 sekarang dengan nilai masa lalunya 2019. Nah, ini yang keenam, nilai dari error itu harus normal distribusi. Harus normal distributed. Ini kalau definisinya sebenarnya ya sebenarnya definisi cuma ini doang sih. Nilai error itu harus normal distribusi. Tapi di sini dia bakal auto terjadi kalau modelnya itu udah memenuhi asumsi 3, 4, sama 5. Jadi ini gabungan dari asumsi 3, 4, 5. Dan nanti disimplifikasi dengan ini. Jadi nilai error itu nanti nilai n-nya bisa terdistribusi normal. Ini bakal kelanggar kalau misal di sini ada i-nya. Misal ada i-nya ya. Itu nanti dia nggak terdistribusi normal error-nya. Ini juga sebaliknya dia bisa juga dibilang kalau salah satu nggak
nggak terpenuhi, misalkan di sini asumsi 4 itu nggak terpenuhi. Di sini kan homoskedis kan. Berarti ini nanti misalkan ada I-nya. Berarti kalau dia homoskedis aja udah nggak terpenuhi, maka asumsi yang 6 ini otomatis nggak terpenuhi juga. Karena dia merupakan gabungan dari semuanya. Nah, yang terakhir, ini no perfect multicollinearity. Jadi, ini hampir sama kayak asumsi yang nomor 2 tadi. Antara XI dan UI itu nggak boleh berhubungan kan. Tapi kalau ini, antara X1 dan X2 itu nggak boleh berhubungan. Jadi antara variabel independennya. Itu nggak boleh berhubungan. Jadi bacanya covariance atau hubungan antara variabel independen 1 dan variabel independen 2 itu nggak boleh sama dengan 1. Atau dia nggak boleh berhubungan yang positif banget. Jadi ini tidak sama dengan 1, bukan 0 ya. Nah, ini contoh dari perfect multicol. Ini kalau XI plus 7X2I sama 0. Ini bisa disubstitusikan. Kalau XI sama dengan min 7X2I. Yang berarti nanti pertumbuhan X2I sebesar 1. Jadi kalau X2 sama dengan 1, maka X1 otomatis sama dengan min 7 kan. Kalau X2 sama dengan 2, maka otomatis X1 sama dengan min 14. Dan seterusnya. Nah, ini yang namanya perfect multicol. Jadi setiap pertambahan nilai X2, dia akan memengaruhi X1 dengan jumlah yang sama. Dia akan beda kalau misal di sini ada suatu min 7 X2I plus, anggap aja di sini konstanta ya, V2 gitu. Jadi di sini misal V2-nya ini 2 ya. Gue anggap di sini 2 gitu. V2-nya sama dengan 2. Jadi kalau misal X2I naik sebesar 1, maka X1-nya naik sebesar min 7 plus 2 kan. Berarti min 5. Kalau dia naik sebesar 2, maka 2 kali min 7 berarti min 14 kan. Berarti X1-nya jadi min 14 plus 2. Berapa tuh? Min 12. Jadi ini nanti bentuknya ini hubungannya itu nggak linear antara X1 dan X2. Nah, ini dia namanya imperfect multicol. Nanti sebenarnya multicol itu dia kalau di strata ya, itu nilainya tuh 0 sampai 1. Kalau dia semakin 1, kalau dia udah 1, maka dia udah perfect multicol. Nah, itu yang nggak boleh. Di asumsi OLS, cuma itu yang nggak boleh. Dia boleh kalau misal 0,9, itu masih boleh. 0,8 masih boleh. Tapi sebenarnya ada lagi categorize-nya. Jadi kalau 0 sampai berapa? 0,79. Ini dia low multicol. Kalau udah 0,8 sampai 0,99 itu berarti dia udah high multicol. Kalau udah 1 berarti dia udah perfect. Nah, ini yang masih boleh itu yang low. High itu sebenarnya masih boleh, tapi kayak udah memengaruhi modelnya banget. Misalnya jadi nggak signifikan gitu, si variabelnya. Nah, kenapa nggak boleh bersifat perfect? Intinya kalau dia bersifat perfect, maka perubahan pada nilai X1 juga akan mengubah nilai X2-nya. Jadi, ya balik lagi kayak yang tadi, kita nggak bisa melihat hubungan parsial antara X1 dengan yang Y-nya, dependen. Jadi ini inti dari perfect multicol. Nah, ada yang mau nanya sampai sini? Ini udah 7. Jadi biasanya yang nomor 6 dan 7 itu agak nggak dipedulikan gitu. Tapi ini penting banget sih. Meskipun perfect multicol itu dia bisa dibilang agak jarang terjadi. Karena biasanya antar variabel itu bukan nggak mungkin ya. Most likely biasanya kemungkinan besar itu dia
agak nggak mungkin dia hubungannya perfect. Misalkan pengeluaran dan pendapatan aja, ya meskipun dua-duanya mirip, tapi dia nggak mungkin dia sama dengan banget. Jadi agak jarang gitu yang benar-benar perfect. Nah ini order assumption-nya. Jadi yang 8 ini regression model is correctly specified. Ini intinya dia nggak boleh ada apa ya, semacam variabel yang nggak penting dimasukin ke dalam model. Itu ini inti dari yang nomor 8. Kalau yang 9 ini gue agak lupa. Tapi kalau nggak salah nilai dari X itu nggak boleh semuanya itu sama. Jadi positif semua. Atau ini biasanya ada permasalahan gitu sih di variabel dummy-nya gitu. Variabel dummy itu ntar bakal dijelasin nanti setelahnya UTS. Nah yang 10, ini number of observation-nya atau N-nya itu harus lebih besar daripada number of parameternya. Jadi kalau misal number of observation-nya cuma 10, N-nya cuma 10, jumlah sampelnya cuma 10. Tapi jumlah variabel kalian ada, X-nya itu ada misalkan 11. Nah ini nggak boleh. Karena dia menyalahi aturannya. Ntar ini otomatis banget bakal jelek lah. R-square-nya jelek, signifikansinya jelek, semuanya jelek gitu. Dan kalau bisa ya N-nya ya ada aturan kan, kalau N itu harus lebih dari 30 gitu kan. Kalau rule of thumb-nya kan kayak gini, kalau di static. Jadi kebanyakan variabel itu juga nanti bakal berdampak buruk terhadap nilai errornya yang semakin gede gitu nantinya. Nah ini rangkumannya. Intinya 1-5 itu dia bakal jadi, kalau dia udah terpenuhi syarat 1-5, maka estimator yang didapatkan dari teknik OLS ini akan jadi estimator yang memiliki nilai variansi yang terkecil, bersifat linear, dan nggak bias. Atau ini yang disebut sebagai blue ini. Ini kalau yang 1-5. Udah. Ini dari yang OLS. Oke lanjut aja. Nah, ini latihannya. Ini ini UTS ya. Tes Gesal tahun 17-18. Jadi kalau misal ada soal tidak ada korelasi antara error, kalian disuruh jelasin asumsinya dengan singkat dan kasih satu contoh kemungkinan besar adanya pelanggaran asumsi tersebut. Ada yang mau nyoba nggak? Atau yang ini juga boleh. Yang nomor 2 sekalian. Kalau misalnya ada model, sekalian disuruh nyari apakah model ini dia memenuhi karakteristik blue atau enggak. Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, asumsi apa yang dilanggar? Ini sebagai hint, ini asumsi ketiga. Terus ini asumsi ke-7. Ini apa nih varian UI? Sorry, ini ke-6. Ini berapa ya? Oh, ini 4. Asumsi ke-4. Yuk, ada yang mau jawab? Oh, mungkin yang asumsi ke-7 itu harusnya 0 gak sih Kak kalau nggak blue gitu? Harus kalau misalnya blue harus 0. Iya, ini asumsi keberapa? Ini asumsi apa ini? Ke-7 ini apa? Itu no autocorrelation.
Oke. Nah, ini ya jawabannya udah benar sebenarnya. Yang salah itu yang nomor 7 ini. Karena di sini, tapi ini bukan no autocorrelation, tapi ini yang multi-call, no perfect multicollinearity. Jadi harusnya hubungan antara kovalensi itu kan hubungan kan. Hubungan antara X2 sama X3 itu nggak boleh sama dengan 1. Karena kalau dia sama dengan 1, dia ntar jadi perfect hubungannya. Nah, ini harusnya itu dia tidak sama dengan yang tadi. Yang ini. Jadi tidak boleh sama dengan 1. Ini 1 ya, bukan 0. Oke, tapi udah benar. Coba tadi. Alif ya? Iya, Kak. Oke, thank you, Alif. Nah, ini yang nomor 3, ini udah benar. Ini asumsi ketiga. Setiap nilai XI, itu nilai expected value dari nilai UI-nya itu harus sama dengan 0. Udah benar. Asumsi 4-nya, variasi dari nilai error itu harus punya standar deviasi yang sama. Ini udah benar juga. Ini bakal disalahi biasanya jebakannya tuh ada I-nya di sini. Ini tadi homoscedasticity. Jadi kalau dia ada I-nya, dia jadi hetero. Which is yang tadi, nanti variasi dari U1 itu punya variasi sendiri. U2 punya variasi sendiri. Nanti jadi hetero. Gitu. Yang keenam, ini yang normal distribusi tadi. Nilai dari error harus terdistribusi normal. Jadi ini jebakannya kalau di sini juga ada I-nya. Gitu. Ini jebakannya biasanya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Tapi ini yang dilanggar cuma yang asumsi 7 doang. Nah, yang atas ada yang mau nyoba? Kak, mau nanya, Hmm? yang tadi kan dia nanya kalau tidak asumsi apa yang dilanggar, berarti kita jawabnya yang asumsi no perfect multicollinearity aja, Kak. Gitu aja Ya. maksudnya jawabannya. Hmm. Oke, thank you, Kak. Oke. Oh iya, gue lupa jelasin. Gue lupa jawab secara normal ya. Jadi yang pertama, apakah model di atas memenuhi karakteristik blue? Nah, karakteristik blue tadi, dia kan cuma, dia udah terpenuhi blue-nya, kalau dia udah memenuhi asumsi 1-5 kan. Nah, yang tadi yang nggak terpenuhi, itu asumsi ke-7, yang perfect multicol. Maka, kalau cuma yang 7 nggak terpenuhi, tapi 1-5-nya udah terpenuhi, maka di sini kita bisa bilang model di atas masih memenuhi karakteristik blue. Karena ya yang dilanggar cuma asumsi yang nggak wajib atau yang no perfect multicol itu. Tapi yang syarat 1-5 asumsinya itu masih terpenuhi. Maka dia masih bisa dibilang sebagai blue. Nah yang enggak ini jika tidak asumsi yang dilanggar cuma yang asumsi 7 yang perfect multicol. Oke. Lagi yang mau nanya atau jawab yang ini yang atas? Kak, mau jawab yang atas dong. Oke. Gimana? Kalau dia nggak ada korelasi, berarti variabel-variabel yang dimasukin itu nggak berkorelasi sama permodelannya, sehingga permodelannya itu kayak agak nggak pas gitu. Terus contohnya itu kayak kita PDB nih, kita buat regresi PDB, tapi kita memasukkan kayak data-data yang tahun lalu, jadi kayak nggak ada korelasi gitu. Oke. Iya udah benar. Thank you. Siapa tadi? Serina ya? Serina, Kak. Oke. Thank you Serina. Nah, tapi lebih pasnya ini kan autocorrelation. Ini kita balik lagi ya. Nah, ini yang tadi. Jadi antara dua nilai error itu punya hubungan. Tapi ini nggak boleh. Jadi nggak boleh ada korelasi antar error. Jadi pelanggarannya itu kalau misal ada auto correlation. Nah yang tadi Serina sebutin itu dia masih no auto or. Tapi yang ditanya di soalnya itu
pelanggarannya kayak gimana. Which is kita nyari contoh yang autocorrelation. Bentar. Nah, contohnya berarti yang GDP tadi udah benar, tapi mungkin ini sebenarnya contoh di soal itu kadang pakai yang saham. Jadi asumsiin, misalkan siapa tadi? Serina tadi. Aduh, berisik banget aja. Sorry. Misalkan Serina tadi dia mau menentukan apakah return dari saham di portofolionya itu menunjukkan autocore atau enggak. Jadi ini contohnya itu kalau return saham. Nah, dia bakal nunjukin autocore. Yang autocore, bukan no autocore. Dia kalau nunjukin autocorrelation, kalau dalam hal ini return saham di tahun sebelumnya, misalkan return saham di tanggal 1, tanggal 6 Juli, itu nanti berhubungan dengan return saham di minggu setelahnya, which is 13 Juli. Misalkan gini ya. Ini yang namanya autocore nanti. Jadi kalau dijalanin regresinya, itu nanti return saham dari periode yang 6 Juli ini bakal memengaruhi return saham yang di tanggal 13 Juli. Misalkan di sini berarti dia positif gitu. Positif berapa? 0,8. Misalkan. Oh ya, di sini gue lupa jelasin tadi, autocore itu nilainya min 1 sampai 1 ya. Sampai 1. Jadi kalau 1 ini plus 1 di sini dia berarti positif. Positif banget korelasinya. Kalau min 1 berarti dia negatif korelasinya. Jadi dia semakin bagus kalau nilainya itu mendekati 0. Jadi 0,2 atau min 0,1. Ini semakin bagus. Dia semakin nggak ada autocorrelation antar datanya. Nah, ini soal tahun 1920. Ini pokoknya ya tahun soal, ini tahun berapa ya? 2 tahun gue kalau nggak salah. 2 tahun setelah gue itu ada soal emet gini. Terus kayak pada pusing gitu anjir. Ternyata ini dosen-dosen tuh ngasih soal dari Woolrich textbook emet gitu. Dan benar-benar kopas aja. Jadi pas ada satu orang yang tahu terus langsung disebarin ke satu angkatan. Jadi kayak nilai ini awalnya jadi soal yang susah banget, terus jadi nanti jadi gampang karena udah ada answer key-nya gitu dari Google. Sialan. Kayak kreatif banget soal-soal kayak dosen-dosen pas itu. Nah, jadi ini ada IPK, ada soal dia mau ngelihat hubungan antara IPK dengan rata-rata waktu yang dihabiskan di berbagai macam aktivitas. Nah, untuk merancang kuesionernya, ini dia ada 4 aktivitas sebagai berikut. Ini ada study, sleep, work, sama leisure. Nah, setiap aktivitasnya itu direpresentasikan oleh satu variabel. Sehingga untuk setiap siswa, jumlah total dari 4 aktivitas itu harus sama dengan 168 ini. Nah, kalian disuruhnya ngasih komentar dari model EMET ini. Jadi model EMET-nya kan IPK sama dengan beta 0, beta 1 study, beta 2 sleep, work, sama leisure. Nah, apakah model ini dapat digunakan? Jelaskan. Dan kalau misal nggak dapat digunakan, kalian disuruh ngereformulasi modelnya, sehingga bisa memenuhi asumsi yang yaitu jadi bersifat blue. Nah, ada yang mau jawab? Ini dipikirin dulu aja, karena mungkin agak lama, sambil nunggu azan.
Oke. Ada yang bisa? Ngawur juga nggak apa-apa sih. Kayak nggak gue nilai juga. Ini Tapi kayak, multi-call guys sih, Kak? Dia kayak ih, gue jadi kurang satu variabel gitu ya modelnya. ya benar. Keren. Nah, ini jadi, tadi ya Mbak Alif lagi ya. Jadi, ini benar multi-call. Tapi jawaban lengkapnya di sini aja. Jadi, tadi kan dia IPK kan? Sorry. Ini kan ada asumsi kan di sini. Kalau jumlah total jam yang digunakan untuk keempat aktivitas itu harus sama dengan 168. Which is, kita bisa bilang kalau 168 itu sama dengan study, ditambah sleep, ditambah work, ditambah leisure. Nah, ini bisa disubstitusi biasa kan. Kayak ntar study ke kiri. Berarti study sama dengan 168 min sleep. Ini plus ya. 168. Oh benar min, sorry. Bodoh. Ini benar min. Min work sama min leisure. Nah, ini yang namanya dia itu perfect multi-call. Karena ya nanti kalau misal kita nih di sini waktu udah disubstitusi misalkan, berarti pertambahan satu sleep itu nanti bakal nambah study sama dengan semuanya ini 168 min sleep min work min leisure. Jadi kayak di otak-atik pun nanti pasti hubungan antara study dengan sleep work leisure itu sama. Sleep berhubungan dengan work leisure dan study dan seterusnya. Jadi semuanya itu nanti jadi perfect multi-call. Nah ini cara, tadi kan ada soal lagi kan. Salah satunya itu kalau misal model ini nggak dapat digunakan, kalian harus reformulasi modelnya biar dia itu memenuhi asumsinya. Nah, jadi model ini bisa menghilangkan multi-call kalau misal salah satu variabelnya itu dihilangin dari model. Jadi misalkan di sini variabel yang work-nya itu hilang. Jadi sekarang jadi tinggal study, sleep, sama leisure. Jadi di sini pertambahan satu study itu belum tentu dia sama dengan nanti 168 karena di sini work-nya udah hilang. Intinya gitu. Tapi ini dengan asumsi ini kan ada omongan kalau dia harus bersifat blue kan. Tapi sedangkan karena masalahnya multi-call, dia itu ya tetap blue aja. Tapi di sini kita masih nganggap kalau multi-call itu tetap harus dihilangkan karena ini kayak benar-benar masalah buat modelnya gitu. Asumsinya kayak gitu di sini. Oke. Nah, selanjutnya ini soal yang sama sebenarnya, tapi ini soal yang B. Jadi di antara 3 faktor berikut, mana yang menjadikan parameter di model yang dapat diestimasi menggunakan OLTS menjadi bias? Jadi mana model di antara faktor ini yang dia tuh menjadikan nilai OLS-nya itu jadi bias atau jadi nggak terbaik gitu. Ada hetero, ada di sini menghilangkan variabel yang penting, yang berarti tadi variabel yang berhubungan dengan IPK, ada study, work, dan lain sebagainya. Sama yang ketiga, adanya koefisien korelasi di antara dua variabel kontrol, yang dia mencapai 0,95. Yang 23, Kak. Kenapa 23? Yang 2 kayak karena variabel kan penting ya, kalau misalnya dihilangin gitu jadi modelnya jadi kurang robust gitu kayaknya. Terus kalau yang ketiga karena adanya korelasi yang tinggi ya jadinya hampir multi-call gitu. Oke, thank you, Liv. Itu separuh benar. Jawabannya itu di sini yang bisa menjadikan OLS menjadi bias itu cuma yang kedua doang.
Kenapa? Setelahnya. Nah, jadi yang kedua, itu dia menghilangkan variabel penting kan. Jadi nanti dia menyebabkan parameter dari modelnya menjadi bias. Jadi kalau dalam modelnya yang tadi, kalau dia nggak masukin variabel kontrol di luar waktu dari berbagai macam aktivitas tadi yang berhubungan dengan IPK, itu nanti dia bakal nyebabin ya modelnya bias. Jadi bias di sini maksudnya adalah masih ada variabel yang dimasukkan ke dalam model sehingga nilai errornya itu menjadi lebih besar sehingga menjadi bukan model yang terbaik yang nantinya tingkat signifikansinya itu bakal jadi berkurang. Itu yang itu kalau bias. Nah, yang homoskedas itu dia nggak berperan, dia merupakan asumsi OLS kan teman. Tapi meskipun dia dilanggar, dia itu nggak menyebabkan parameternya menjadi bias. Tapi dia cuma berperan, ya bukan cuma sih, dia berperan dalam menyebabkan besar atau kecilnya varians dari error. Jadi bisa jadi variansnya itu gede, bisa jadi variansnya kecil. Ya sebenarnya itu digantung lagi dari varians dari model keseluruhannya. Bisa jadi di situ varians yang besar itu menyebabkan modelnya semakin bagus. Bisa jadi varians yang kecil itu menyebabkan modelnya semakin bagus. Nanti bakal dijelasin setelah yang UTS sih. Nah, yang terakhir, yang derajat kolinearitas tadi, multicol, di sini dia nggak berpengaruh karena derajat kolinearitasnya masih 0,95 kan. Ya, jadi dia nggak mempengaruhi parameter estimasi. Kalau derajatnya itu tadi sama dengan 1, nah itu baru pengaruh. Jadi kan cuma 0,95 kan. Tapi sebenarnya multicol itu pengaruh juga buat dia itu jadi bias atau enggak. Tapi masalah yang tadi cuma 0,95, bukan 1. Udah. Nah, ada mau nanya sampai sini? Kak, itu yang dimasukkan ke variabel kontrol di luar waktu itu maksudnya gimana? Bentar. Oh, enggak. Tadi kan, ya, itu agak sedikit rancu sih kalimat gue. Ini tadi ada 4 kan? Maksudnya tuh di luar 4 variabel ini. Jadi kalau dia dimasukin di luar variabel ini, maka bisa jadi dia bias gitu. Oke, Kak. Oke, ada lagi mau nanya? Oke, kalau nggak ini lanjut yang blue. Ini sebenarnya kayak singkat sih yang blue ini. Kalau misalnya nggak nurunin yang panjang. Jadi, balik lagi, kalau misal syarat 1-5 terpenuhi, maka dia ntar jadi yang namanya blue. Atau estimatornya, itu jadi yang bersifat terkecil, linear, dan tidak bias. Nah, yang pertama linear dulu. Jadi definisi linear itu kalau misal estimatornya itu merupakan bentuk fungsi linear dari dependent variable. Ini sama aja sih kayak yang tadi. Tapi kayak yang asumsi nomor 1 yang linear. Tapi mungkin bedanya dikit, dia beta 0 dan beta 1-nya itu harus linear dengan variabel dependentnya. Jadi kalau yang asumsi pertama kan cuma beta 0 dan beta 1 itu harus derajat yang sama kan. Tapi ini agak sedikit beda. Dia harus linearnya itu harus linear dengan variabel dependentnya. Nah, ini semacam mathematical proof-nya gitu. Ini nanti ini gue jelasin singkatnya banget ya. Jadi PPT ini semacam kalau dilihat itu dia turunan-turunannya, tapi yang singkat-singkat aja. Kalau yang mau lihat yang panjang itu bakal agak panjang banget. Nah, itu lihatnya di drive yang ada di soal PDF itu, yang dari siapa itu? Yang buat itu yang
Aji, dia anak IE16 gitu lah. Dia ngebuat mathematical proof-nya dari turunan dari OLS sama yang blue. Dan agak panjang itu kalau di definisiin lebih lanjut. Nah, ini bentar, gue agak lupa jelasin. Oh iya, jadi ini semacam singkatnya. Jadi yang derivasi ini itu merupakan bentuk dari B0 dan B1 yang dia tuh linear atau enggaknya. Nah, ini nanti kalau di soal, kalian tuh disuruh gimana caranya B0 itu bersifat linear. Biasanya itu soalnya ujilah atau dugalah apakah beta 0 atau intercept itu bersifat linear atau enggak. Nah, itu berarti kalian disuruh nurunin dari yang awalnya beta 0 cap sama dengan Y bar min beta 1 cap X bar ini, biar jadi yang derivasi yang ini, warna biru. Sama juga dengan B1-nya. Berarti dari derivasi yang awal ini, given dari B1 cap bla 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 ini, kalian harus bisa ngambil yang sederhana ini, beta 1 cap sama dengan sigma KIEI. Nah, di sini ini mulai dari yang B0 cap-nya dulu ya. Jadi B0 cap itu mulai dari sini kan. Given B0 cap sama dengan Y bar min B1 cap X bar. Nah, ini bisa kita ubah Y barnya. Y bar itu kan rata-rata dari Y kan. Rata-rata dari Y itu kan berarti ya kalian bisa bilang Y1 plus Y2 plus YI. Y itu Y titik-titik dibagi N-nya. Ini ya udah sama dengan Y bar kan. Nah, ini kita bisa ganti. Berarti ntar jadi sigma YI min N, min per N min B1 cap X itu sama dengan beta 0. Nah, ini given-nya yang lebih sederhana. Terus di sini kita bisa assume kalau B1 X barnya ini sama dengan K. K ini semacam konstanta yang ya dia masukin atau enggak pun hasilnya tetap aja sama. Nah, terus dari hasil yang ini tadi, sigma YI per N, ini kita bisa jabarkan lagi. Sigma YI per N ini jadi 1 per N Y1 plus 1 per N Y2 dan seterusnya. Ini kan kalau dikeluarin kan misalkan, jadi 1 per N Y1 plus 1 per N Y2 dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kalau dijabarin jadi kayak gini. Maka di sini asumsinya kalau KI itu adalah sama dengan 1 per N. Ini given ya. Ini ada hitung-hitungannya lagi gitu. Tapi anggap aja di sini KI itu adalah sama dengan 1 per N. Yang berarti 1 per N di sini, yang awal ini kita bisa jadi ganti sebagai KI. Atau ini bisa juga langsung sigma N I sama dengan 1, dia adalah fungsi dari KI Y. Ini beta 0. Singkatnya kayak gini, kalau beta 0. Nah, kalau beta 1-nya, itu kita mulai dari yang beta 1 cap ini. Nah, ini berarti sigma X min X bar kali Y min Y bar dibagi yang penyebutnya ini. Nanti kalau misal dihitung secara sederhana, itu ujungnya bisa jadi yang sebelah kanan nih. Jadi kalau kalian jabarin, akan ini kan kalau dikalikan berarti jadi X Y kan. Min ini X Y bar, yang berarti Y bar ini bisa dijabarkan lagi menjadi yang kayak gini. Ya, ini agak panjang sebenarnya. Jadi ya, anggap aja ini hasil akhirnya kalau disederhanain jadi yang kotak ini. Nah, sekarang KI itu dia itu selain 1 per N, dia itu ada fungsi lainnya. Which is ini XI per sigma XI kuadrat. Nah, B1 cap, ini kita ambil lagi yang dari sini, yang dari kotak ini. Nah, kotak ini bisa kita jabarin, bisa kita pisah. Jadi sigma XI per sigma XI kuadrat dikali YI. Jadi YI-nya kita pisah di sini.
Kayak sama aja gitu. Nah, jadi karena di sini KI sama dengan harusnya ada sigmanya. Ini ada sigmanya harusnya. Karena sigma XI per sigma XI kuadrat itu sama dengan KI, maka di sini kotak ini kita ganti bundar atau segitiga lah. Ini jadi tinggal sigma KIYI. Jadi both of them itu sebenarnya sama. Cuma ini harusnya nanti kalau jabarin itu hasilnya bakal beda sih antara B0 dan B1. Tapi rumusnya tetap sama. Nah, urutan derivasinya itu harus urut dari linear, unbiased, baru base. Ini yang perlu dipahami banget, karena biasanya di sini kan blue kan. Blue di sini dia adalah base, linear, unbiased. Tapi sebenarnya urutannya itu mulai dari L dulu. L, U, B. Jadi loop gitu. E-nya itu estimator kan. Jadi jangan kebalik. Nah, ini lanjut yang unbiased. Di sini intinya unbiased itu kalau misal expected value dari estimatornya atau BI cap ini, dia itu sama dengan nilai asli dari parameter populasi. Nah, ini yang namanya dia itu nggak bias. Jadi kalau dia bias, maka nilai expected value dari beta yang sampel, itu dia nggak sama dengan nilai dari parameter populasi yang asli. Jadi namanya unbiased. Mathematical proof-nya, ini diambil dari yang beta 1 cap yang tadi. Ini kan beta 1 cap yang tadi hasilnya KIYI kan. Kemudian KIYI. Dan ini diambil dari tadi. Jadi dia jadi given buat dia bisa ngerjain yang unbiased. Makanya ini harus urut dari linear, unbiased, baru nanti hasil dari unbiased ini, yang kotak biru ini nanti bisa jadi dibuat semacam rumus buat yang base. Makanya itu harus urut. Nah, terus lanjut, di sini dari hasil yang ini kalau kita tambahin expected-nya, yang kiri, maka yang kanan harus tambahin expected juga kan. Nah, makanya ini jadi yang bentuk awal ini. Nah, terus ini bisa dijabarin. Y itu kan ya model dari regression biasa kan. Simple regression. Nah, berarti dia B0 plus beta 1 XI plus UI. Bisa jabarin kayak gini kan. Si Y-nya. Nah, ini kita kaliin masing-masing dengan KI. Jadi KI, sigma KI kali B0. Berarti jadi sigma KI B0, sigma KI B1 XI plus sigma KI UI. Nah, kalau udah di sini B1-nya itu sebenarnya bisa dikeluarin karena dia merupakan parameter yang biasanya fungsinya itu sama semua. Bisa dikeluarin dari sigma KI X ini. Nah, terus kita lanjut recall. Ini asumsinya kalau sigma KI itu adalah sama dengan 0 dan sigma KI XI itu sama dengan 1. Yang berarti kalau dia cuma KI, dia di sini sama dengan 0. Berarti di sini sama dengan 0 kan? Terus yang B1 sigma KIXI, sini sigma KIXI-nya jadi sama dengan 1. Dan KIUI-nya itu sama dengan 0. Ini kan. Berarti nanti ujungnya tinggal expected beta 1 cap itu sama dengan B1 doang. Jadi ujungnya jadi kayak gini. Udah, gampang kan? Ini masih, kalau yang di ringkasannya masih agak gampang gitu. Jadi lebih enak. Nah, yang terakhir ini yang base. Jadi base ini adalah estimator yang memiliki nilai variasi terkecil dan terefisien. Nah, ini recall-nya dari yang awal tadi. Jadi expected B1. Jadi recall yang ini. Ini kita ambil buat bisa ngerjain yang base. Nah, tapi ini kita ada tambahan asumsi.
Jadi sigma KI UI-nya sekarang tidak sama dengan 0. Jadi tadi kan sigma KI XI sama dengan 1 kan. Sekarang ada tambahan sigma KI UI-nya itu tidak sama dengan 0. Dan sigma KI-nya tetap harus sama dengan 0. Which is berarti nanti ini jadi 1, ini nanti tetap sigma KI UI. Karena dia tidak sama dengan 0 kan. Ini nanti bentuknya kayak gini. B1 cap sama dengan B1 plus sigma KI UI. Nanti kalau di substitusi B1-nya ke kiri, maka ini yang namanya standar deviasi. Jadi fungsi standar deviasi itu sebenarnya mirip kayak gini. Bukan mirip sih, ya persis kayak gini. Nah ini bisa buat ngerjain apakah dia standar deviasinya itu estimatornya merupakan nilai variasi yang terkecil dan terefisien. Bentuknya kayak gini. Jadi ini dari awal dulu, variance B1 cap, itu nanti kalau dikerjain, kalau dipanjangin, kalau pakai yang mathematical proof-nya yang lebih panjang, itu ujungnya jadi expected B1 cap min B1 dalam kurung kuadrat. Nah, ini kita mau nurunin yang ini semuanya. Nah, B1 min B1, B1 cap min B1, itu kan dia sama dengan sigma KIU ini kan. Nah, kalau sekarang dia di expected dan ada kuadratnya, maka yang si KIUI itu harus juga sama dengan expected dan dikuadratin juga. Jadi harus sama dua-duanya. Kalau udah, di sini yang kita baru ngerjain yang sebelah kanan kan. Jadi ini tinggal kita kuadratin masing-masing. Jadi sigma KIUI itu kan berarti kita bisa juga bilang kalau K1 UI U1 tambah K2 U2. Ini kan dalam kurung plus KI UI. Ini kan dalam kurung kuadrat. Yang berarti ini kuadratnya bisa masuk juga. Jadi ntar K1 kuadrat, U1 kuadrat, plus K2 kuadrat, U2 kuadrat, dan seterusnya. Nah, K ini karena merupakan dia konstanta, dia bisa dikeluarin dari nilai expected value. Karena expected value itu nilai rata-rata. Jadi cuma perlu si U-nya doang. Jadi masing-masing K-nya itu dikeluarin. Yang berarti nanti expected U di sini itu bisa jadi yang namanya standar deviasi. Jadi ini semuanya itu jadiin standar deviasi. Nah, kalau udah di sini berarti kita ubah lagi kan expected B1 cap min B1 itu sama dengan dia itu variance B1 cap. Ini kita bisa ganti. Jadi variance B1 cap itu sekarang sama dengan standar deviasi dikali sigma KI kuadrat. Nah, sigma KI kuadrat itu nanti kita bisa ubah jadi 1 per sigma XI. Jadi KI itu sebenarnya sama dengan 1 per sigma XI. Jadi ini ntar ujungnya bisa jadi kayak gini. Kotak. Jadi ini kan bakal jadi yang terkecil gitu. Kalau ntar dihitung, ini standar deviasinya. Setiap standar deviasi yang sama, dia punya nilai XI yang udah beda. Nah ini. Jadi variansinya ntar bakal jadi yang terkecil. Ini bakal nggak jadi yang terkecil kalau misal di sini ada I-nya. Nanti kalau ada I-nya gitu, ntar berarti setiap X itu punya nilai standar deviasi yang beda-beda. Nah itu nanti yang dia itu bikin nggak efisien. Oh, udah. Ada yang mau nanya sampai sini? Ini udah kelar sih, tinggal yang latihan dong. Itu expected U-nya kenapa bisa jadi standar deviasi, Kak? Expected Yang U1 itu. Nah, ya itu kan. oh ini. Oh iya, gue lupa nyaruh di sini. Ini harusnya ada semacam apa ya? Ada semacam given lagi gitu. Jadi Ya. ntar ya, ntar gue tambahin di sini. Thank you, Lip.
dari semacam given gitu. Oke, kalau nggak ada, ini lanjut aja. Ini UTS Gasal 16-17, yang berarti ini soalnya udah agak lama, tapi masih relevan lah, masih bisa digunain ntar. By the way, sebenarnya soal MAT tuh semakin semacam susah ya dari waktu ke waktu. Beda sama matkul-matkul lainnya. Jadi agak hati-hati ya ntar. Makin kesini tuh biasanya makin analisis, bukan makin teori. Karena termasuk juga karena PJJ sih. Jadi lebih dianalisisin aja biar ntar jawabannya itu nggak sama semua. Gitu. Nah ini sini kalian disuruh jelasin yang dimaksud sebagai unbiased estimator itu apa, dan jelaskan gimana bias itu bisa muncul. Yang kedua itu buktikan, berarti disuruh ngitung apakah dia itu bersifat tak bias. Jadi khusus yang tak bias doang. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan efisien estimator. Dan kenapa ini penting. Oh, kayaknya gue jawab aja ya. Karena gue takut kepotong lagi salat maghrib. Kayak 2 minggu lalu gue agak keterusan gitu anjir. Oke, jadi ini yang A dulu. Apa yang dimaksud dengan unbiased estimator? Jadi unbiased itu kalau yang definisi aslinya tadi, unbiased itu kan nih, apabila expected value dari estimator itu sama dengan nilai asli dari parameter populasi kan. Ini definisi aslinya. Tapi pertanyaannya, kenapa juga jelaskan bagaimana bias itu muncul. Nah, ini definisinya yang tadi. Kayak ya, nilai estimator nanti itu sama dengan nilai asli dari parameter populasi. Ini dalam kurungnya B1 KP. Nah, faktor yang menyebabkan bias itu ada 2 biasanya. Yang pertama itu kalau misal variabel bebasnya itu bersifat stokastik. Nanti nilai parameter atau BI cap-nya itu dipengaruhi oleh nilai errornya. Ini asumsi kedua. Masalah. Nah, intinya nanti kalau dia bersifat stokastik, maka dia nilainya itu nggak tetap atau random. Jadi nanti kita nggak bisa ngambil kesimpulan, kita nggak bisa nganalisis hubungan parsial antara BI cap dan nilai Y-nya. Jadi ujung-ujungnya nanti hubungan parsial itu lagi antara X dengan Y. Dan yang kedua, di sini ada masalah spesifikasi. Spesifikasi di sini dia variabel pentingnya itu dihapus. Nah, ini yang nanti menyebabkan nilai parameternya nanti jadi bias. Yang tadi di soal yang sebelumnya. Karena ini nanti di setelahnya UTS ada yang namanya itu omitted variable. Jadi omitted variable itu kalau ada variabel penting dalam model yang dia itu nggak dimasukkan. Sehingga dia itu nanti bakal masuk ke nilai errornya. Kalau masuk ke nilai error, berarti nanti nilai errornya jadi semakin gede. Jadi nanti dia t-statnya nggak signifikan. T-statnya jadi rendah atau nggak signifikan. Itu implikasinya. Nah, yang B, ini kan buktikan doang kan. Apakah slope-nya itu bersifat tak bias. Berarti kalau disuruh buktikan, kalian cuma disuruh ngitung dari yang unbiased ini. Jadi ngitungnya cukup yang pendek ini. Ini harusnya udah benar sih. Nah, jadi ini nggak gue masukin ke PPT ya. Ini
Kalian tinggal lihat aja yang dari slide tadi. Nah, yang terakhir, apakah ini masuk dengan efisien estimator? Ini kenapa ini penting? Jadi efisien itu kalau dia punya nilai error kuadrat atau sum square of error yang paling minimum. Ini anggapannya dia OLS-nya itulah. OLS kan dia meminimumkan nilai error kuadrat kan. Nah, ini penting. Karena buat nentuin tingkat signifikansi dari sebuah variabel, itu butuh error yang semakin kecil. Jadi semakin kecilnya error, semakin signifikan juga variabel itu. Jadi kalau kalian lihat di rumus signifikansi, rumus t-stat kan buat signifikansi kan. Itu tuh BI parameternya min D0 per standar error. Jadi B ini adalah nilai koefisiennya. SE itu nilai errornya. Berarti kalau di tabel stata itu tinggal kalian lihat yang BI dan SE-nya doang. D0 ini agak nilainya bersifat tetap gitu. Nilainya 0. Hampir pasti 0 kalau misal di emet ya. Kalau di statu gitu kan D0 itu bisa berubah-ubah gitu tergantung dari soalnya. Tapi kalau di emet dia pasti 0. Jadi dia nggak dianggap itu. Jadi kalian sebenarnya kalau disuruh nyari t-stat pakai disuruh ngitung, kalian cukup bagi aja antara nilai parameter dan nilai error dari si parameter itu. Jadi kalau misal di sini errornya itu semakin tinggi, kan B1-nya itu sama dengan berapa? 0,8. 0,8. SE-nya sama dengan 0,4. Anggap aja. Nah, kalau dibagi, berarti t-statnya berapa? 0,8 bagi 0,4. 2 ya? 2. Nah, ini kalau SE-nya semakin tinggi, misalkan jadi 0, berapa? 0,8 juga deh. Berarti nanti t-statnya bukan jadi 2, tapi jadi 1 kan? Berarti nanti ini semakin nggak signifikan. T-stat kalau semakin kecil, dia semakin nggak signifikan kan? Rule of thumb-nya kalau dia signifikan itu, ini harusnya chapter selanjutnya sih. Tapi kan udah diajari juga kan sama bapaknya, dan dari PR-nya kemarin. Rule of thumb-nya, kalau t-stat lebih dari 2, mutlak t-stat, itu berarti dia signifikan kan? Berarti kalau dia udah kurang dari 2 di sini, berarti dia ya udah nggak signifikan. Berarti dia semakin jelek aja. Kalau nilai error-nya semakin gede. Nah ini jawabannya. Udah mau naik sampai sini? Oke. Sambil mungkin kalian mikir, bentar, gue lihat tanggal ya. Kalian UTS-nya tuh kapan ya? Udah ada jadwalnya belum ya? Gue gak tahu tanggal sih Kak, tapi kayak 3 minggu lagi gitu. Hah? Kan 3 minggu lagi ya? Oh ya, ini udah pertemuan keempat ya Bapaknya? Berarti 1, 18. Bentar, minggu depan pertemuan 5 ya? 35. 7, 6, 14. Berarti sekitar tanggal 18 Oktoberan gitu ya? Mulai UTS-nya. Gitu. Oke, berarti gue tinggal 3 kali Sorry lagi Kak, kan? kalau di Siak tanggal 14. Yang gue Emet lihat ini? ya, di Emet. Siak Kak. Iya, Emet. Oh. Oke. Oke. Berarti ini minggu depan itu gue kelarin materinya. Jadi ini sebenarnya masih ada 2 pembahasan lagi, 2 PPT lagi. Tapi ntar gue gabung lagi jadi 1. Terus minggu depannya lagi itu gue bahas soal-soalnya. Gue kayak agak sedikit telat gitu. Harusnya ada lab stata dan tugasnya gitu kan. Tapi kayaknya lab stata tugasnya kayak setelah UTS aja lah. Jadi ntar
kalian gue kasih tugasnya itu per kelompok, dan ngerjainnya itu ini kan soal UTS tahun lalu ya, jadi bisa bareng-bareng gitu. Ntar di pertemuan di tanggal 8 ya, sebelum kalian UTS itu kita bahas. Jadi mungkin deadline-nya sekitar tanggal ya 7 malam lah ya. Ntar gue kasih soal dan detailnya, kumpulin di mana dan lain sebagainya. Oke, kalau ada pertanyaan, gue tutup dulu. Thank you semuanya udah datang, dan ntar bakal gue kabarin lagi lebih lanjut di chat ya. Thank you, Kak. Thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Jadi, Kak,